Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadrati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina. Khususan ila Syekhna wa Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kebetulan kita berada di bulan Ramadan dan kebetulan juga tafsir yang akan kita bahas dari surat Al-Quran ini yaitu juga masih bahasannya berkisar tentang bulan Ramadan atau puasa. Kali ini yang akan kita bahas ini insya Allah adalah tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Mari kita mulai dulu membaca ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Insyaallah satu ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Tapi meskipun cuma satu ayat, tapi ayat ini cukup panjang. Jadi cukuplah kita tuntaskan untuk pertemuan kali ini hanya satu ayat saja. Mari kita lanjutkan kepada tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu. Ai inna Jibrila nazala bil Qur'ani jumlatan wahidatan fi lailatul qadri. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'anu, yang diturunkan fihi di dalamnya Ramadan, Al-Qur'anu Al-Qur'an. Ai artinya inna Jibrila, sesungguhnya Jibril, nazala bil Qur'ani, ia turun dengan membawa Al-Qur'an, jumlatan wahidatan, dengan satu kumpulan yang utuh, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa kanat lailata arba'in wa ishrina min Ramadana. Wa kanat, dan adalah Lailatul Qadar itu ada di malam arba'in wa ishrina ke-24 min Ramadana, dari bulan Ramadan. Minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya, turun dari lauhil mahfud atau turun membawa Al-Quran dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan itu di sana diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian Syekh Nawawi di sini menafsirkan bahwasanya Jibril itu turun membawa Al-Quran dengan satu kumpulan yang utuh atau sekali turun. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, yang dia
turun sekaligusnya itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, pada malam Lailatul Qadar di sini menurut catatan yang dapat kita baca bersama-sama, justru itu terjadi di malam yang ke-24 dari bulan Ramadan. Ini memang agak sedikit berbeda dari apa yang biasa kita fahami. Karena yang biasa kita fahami itu Lailatul Qadar ya terjadi di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Ya, tapi inilah yang bisa kita fahami dari apa yang tertulis di dalam kitab ini. Fa'amlahu Jibrilu ala safaroti, kemudian mendiktekan atau membacakan hu akannya Al-Quran Jibrilu Jibril ala safaroti atas malaikat safaroh. Fakatabuhu fi suhufin, kemudian malaikat safaroh itu menulisnya Al-Quran fi suhufin di dalam suhuf. Wa kanat tilkas suhufu fi mahallin min tilkas samai yusamma baital izzati. Wa kanat, dan adalah tilkas suhufu, suhuf tersebut fi mahallin itu berada di suatu tempat min tilkas samai dari yang demikian itu langit, maksudnya langit dunia di sini ya. Yusamma baital izzati, yang dia dikenal atau disebut baital izzati dengan nama Baitul Izzah. Jadi setelah Jibril turun dari Lauhil Mahfuz membawa Al-Quran ke langit dunia, kemudian Jibril membacakan Al-Quran tersebut kepada malaikat safaroh. Nah, kemudian malaikat safaroh ini menulis apa yang sudah dia dengar langsung dari Jibril di dalam suatu suhuf. Nah, dan kejadian ini adanya di langit dunia. Nah, suhuf tersebut itu pun juga adanya di langit dunia yang kemudian kita kenal dengan sebutan Baitul Izzah. Summana zala Jibrilu bil Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nujuman fi salasin wa ishrina sanatan muddatan nubuwati. Summa kemudian nazalat turun Jibril alaihi salam bil Qur'ani dengan membawa Al-Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nujuman secara berangsur-angsur. Fi salasin wa ishrina sanatan, pada masa atau selama masa 23 tahun, muddatan nubuwati, masa kenabian. Bihasabil hajati, dengan bilangan atau dengan kadar hitungan al-hajati, kebutuhan. Yauman biyaumin, hari per hari. Ayatan wa ayataini, kadang turun satu ayat dan kadang juga turun 2 ayat. Wasalasan, dan kadang juga turun 3 ayat. Wasuratan, bahkan kadang juga bisa turun langsung 1 surat sekaligus. Jadi setelah dari Baitul Izzah, ternyata prosesnya itu Jibril barulah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Masanya ini menurut para ahli sejarawan, ya kira-kira masanya proses turunnya ini berlangsung selama 23 tahun. Ada yang turun 1 ayat, ada yang turun 2 ayat, 3 ayat, dan bahkan ada yang turun langsung 1 surat utuh sekaligus. Hudal linnasi, hudal linnasi sebagai petunjuk linnasi bagi manusia. Ai bayanan linnasi ala dolalati, artinya sebagai petunjuk linnasi bagi manusia minad dolalati, daripada kesesatan. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk kebenaran. Ai wadihatin min amriddini, artinya sebagai penjelas-penjelas min amriddini, dari perkara agama. Fal hudal awalu, maka adapun huda lafad huda al awalu yang pertama, mahmulun itu mencangkup ala usuluddin, atas usuluddin, pokok-pokok ajaran agama. Wal huda asani, dan adapun lafad huda asani ala furu'id-din, itu atas furu'id-din, cabang-cabang permasalahan agama. Jadi di sini kan hudanya disebut 2 kali. Pertama hudal linnas, kemudian wabayyinatin minal huda.
Nah, huda yang pertama menurut Syekh Nawawi itu meliputi makna usuluddin, pokok-pokok atau dasar-dasar fondasi agama. Sedangkan huda yang kedua itu bermakna furu'uddin, berkaitan dengan masalah cabang-cabang agama atau cabang-cabang perkara yang berkaitan dengan perkara agama. Kemudian wal furqani, dan juga sebagai pembeda. Nah, ini maksudnya ini fungsinya Al-Qur'an ya terhadap atau untuk kita semua. Jadi fungsinya itu tadi pertama hudal linnas wa bayyinatin minal huda, kemudian juga sekarang wal furqan, dan sebagai pembeda. Ai minal farqi bainal haqqi wal batili, artinya dari pembeda di antara yang hak dan juga yang batil, wa bainal halali wal harami, dan di antara yang halal dan juga yang haram. Jadi Al-Quran itu memang sifatnya itu tujuannya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, kemudian ini beda lagi maknanya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka siapa saja syahida yang melihat atau menyaksikan minkum di antara kalian semua asyahra akan bulan, maksud bulan di sini adalah bulan Ramadan. Falyasumhum, maka hendaknya dia berpuasa di dalamnya bulan. Ai artinya man syahida minkum awwalas syahri fil hadari falyasum kullas syahri. Man syahida minkum, siapa saja yang melihat atau menyaksikan minkum di antara kalian semua atau dari sebagian kalian semua, awalas syahri pada awal bulan, fil hadari pada waktu menetap, artinya tidak sedang bepergian, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Maksudnya di sini siapa saja orang yang melihat bahwasanya sudah masuk hilal bulan baru, datang bulan Ramadan, maksudnya tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya bagi orang yang tidak bepergian kemana-mana untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tersebut. Wasuhudus syahri imma birru'yati wa imma bis sama'i. Wasyuhudus syahri, dan adapun syuhudus syahri, melihatnya bulan atau menyaksikannya bulan, itu terkadang imma birru'yati, bisa terjadi birru'yati dengan sebab ru'yah, melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, wa imma bis sama'i, dan ada kalanya bis sama'i itu juga bisa diperoleh dengan as-sama'i, mendengarkan atau mendengar ada berita tentang sudah masuk awal bulan dari orang yang memiliki sifat yang adil terkait masalah agama. Jadi yang dimaksud dengan suhudus syahri itu bisa terjadi ada kalanya dia melihat langsung bahwasanya sudah melihat hilal 1 Ramadan, ada kalanya juga dia bisa jadi nggak ngelihat langsung, tapi dia mendengar dari orang yang adil yang dia bersaksi bahwasanya dia sudah melihat bulan Ramadan masuk untuk esok hari. Maka wajib untuk untuk orang ini, baik yang melihat secara langsung atau dia mendengar kabar dari orang yang melihat bulan secara langsung, untuk berpuasa ketika dia tidak sedang bepergian. Kemudian fa idza ra'a insanun hilala ramadhana wa qad infarada bitilkar ru'yati wa raddal imamu syahadatahu lazimahu ayyasuma li'annahu qad hasala suhudus syahri fi haqqihi. Fa idza ra'a, maka jika ra'a melihat insanun seseorang hilala ramadhana, akan hilalnya bulan Ramadan, waqad infaroda, dan sungguh infaroda dia sendirian, bitilkar ru'yati, dengan melihat ru'yat tersebut, waraddal imamu, dan menolak al imamu, imam atau pemimpin, syahadatahu, akan kesaksiannya si orang tadi yang melihat sendirian terhadap hilal, lazimahu ayyasuma, maka harus baginya orang yang melihat hilal itu tadi yang kesaksiannya itu ditolak oleh imam, ayyasuma, maka dia harus untuk berpuasa. Li'annahu, karena sesungguhnya qad hasala suhudus syahri, sungguh telah memperoleh
syuhudus syahri, kesaksian melihat bulan, fi haqqihi, pada haknya dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini, ketika ada seseorang dia mengaku sudah melihat hilal daripada bulan Ramadan, tapi dia melihatnya sendirian aja, nggak ada orang lain yang melihat bahwasanya sudah masuk 1 Syawal. Nah, ditambah lagi imam, pemimpin pada masa itu, atau umaro lah, atau orang yang memang dikasih kewenangan untuk menetapkan besok sudah masuk Ramadan atau belum, menolak kesaksian orang ini, maka wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Tapi kewajiban itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kenapa? Dia hanya melihat hilal sendirian, gak ada orang lain lagi yang melihat hilal. Jadi orang tersebut yang melihat hilal, yang kesaksian ditolak, dia tetap untuk melaksanakan puasa, wajib untuk tetap melaksanakan puasa, dikarenakan dia sudah melihat hilal. Maka di sini kan dilanjutkan, fawajaba alaihi saumu, maka wajib alaihi, atasnya si insan, as-saumu, berpuasa. Nah, kemudian di sini wa idza syahida adlani ala ru'yatil hilali hukima bihi fis saumi wal fitri jami'an. Wa idza, dan jika syahida melihat, adlani, 2 orang yang adil, ala ru'yatil hilali, atas melihatnya hilal, hukima bihi, maka boleh ditetapkan, bihi dengannya syahida adlani, as-saumu, atau fis saumi, di dalam berpuasa, wal fitri, dan juga di dalam al fitri, berbuka. Maksudnya Idul Fitri di sini, jami'an, secara keseluruhan. Nah, jika ada 2 orang yang melihat bulan, dan 2 orang ini yang melihat bulan tersebut diyakini oleh masyarakat akan keadilannya. Maksud adil di sini itu adil dari segi agama, ibadahnya bagus, kemudian juga ahli memang dalam bidang agama, kemudian ditambah lagi memang dia juga diyakini tidak pernah berdusta. Pokoknya intinya memiliki kepribadian yang bagus lah, kredibilitas yang tinggi. Maka kesaksian 2 orang ini sudah cukup untuk dijadikan dasar apakah kesaksian ini ketika dia mengatakan dirinya sudah melihat hilal, maka kesaksian ini boleh untuk diterima, baik dalam hal masalah besok puasa ataupun dalam masalah berbuka, maksudnya datang tanggal 1 Syawal. Jadi kesaksian 2 orang yang adil itu sudah mencukupi untuk seorang hakim atau seorang imam untuk menetapkan besok sudah masuk bulan baru. Kemudian mana tadi itu? Wa idza syahida adlun wahidun ala ru'yati hilala syawalin la yuhkamu bihi. Wa idza syahida adlun wahidun, dan ketika atau jika syahida melihat, adlun wahidun, seorang yang adil, ala ru'yati hilali, ala ru'yati hilali syawalin, atas melihatnya hilal dari bulan Syawal, la yuhkamu bihi, maka tidaklah ditetapkan bihi dengannya syahida adlun wahidun. Nah, ini mengapa bisa terjadi begini? Jadi ketika ada seseorang yang adil tapi 1 orang saja ini, nah kemudian dia mengaku bahwasanya sudah melihat hilal daripada bulan Syawal, maka kesaksian 1 orang yang adil yang dia mengaku bahwasanya sudah melihat bulan Syawal, maka kesaksiannya ini tidaklah bisa dijadikan sebuah dasar untuk penetapan besok sudah masuk bulan Syawal. Kemudian dilanjut dulu, amma idza syahida ala hilali ramadhana fayuhkamu bihi ihtiyatan li amri saumi. Amma adapun idza syahida, jika melihat atau menyaksikan ala hilali ramadhana, atas hilal daripada bulan Ramadan, fayuhkamu bihi, maka ditetapkan bihi dengannya syahida adlun wahidun, ya di sini
ihtiyaton karena hati-hati, li amri saumi terhadap perkara puasa. Ayyuqbalu qaulil wahidi artinya dapat diterima qaulul wahidi ya. Ayyuqbalu dapat diterima qaulul wahidi ucapannya seseorang fi isbatil ibadati dalam penetapan ibadah. Wala yuqbalu fil khuruji tetapi tidak bisa diterima fil khuruji minha di dalam mengeluarkan minha daripadanya ibadah. Illa qaulul isnaini kecuali oleh ucapan dari dua orang. Likayasumu agar supaya mereka berpuasa, wala atau kaum di sini ya. Likayasumu agar supaya masyarakat itu bisa berpuasa, wala yafturu tetapi tidak dapat masyarakat itu berbuka, ihtiyaton karena mengambil kehati-hatian. Maksudnya kalau kesaksian dalam penetapan hilal dari bulan Syawal itu tidak bisa diambil dari kesaksian satu orang yang adil. Jadi satu orang yang adil tidaklah bisa dijadikan patokan. Yang mengaku nih, satu orang yang adil ini mengaku bahwasanya saya sudah melihat hilal daripada bulan Syawal. Maka kesaksian satu orang yang adil itu dianggap tidak cukup ketika hal itu terjadi pada penetapan ru'yatul hilal untuk menentukan awal bulan Syawal. Tetapi kesaksian satu orang yang melihat awal bulan Ramadan, awal hilal dari bulan Ramadan, kesaksian tersebut meskipun cuma satu orang itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan besok sudah 1 Ramadan. Kenapa? Tujuannya untuk hati-hati. Karena kesaksian menurut Imam Nawawi ya, kesaksian ucapan dari satu orang di dalam penetapan ibadah itu boleh diterima, tetapi tidak bisa diterima kalau dalam masalah kalau dalam masalah ibadah tersebut sudah beres atau belum. Maksudnya tidak bisa diterima dalam masalah keluarnya dari penetapan ibadah. Kecuali ada dua orang yang memang berkata sama gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat itu artinya supaya masyarakat lebih berhati-hati aja, tujuannya sih lebih berhati-hati. Jadi kalau untuk menetapkan awal bulan puasa itu bisa diambil dari kesaksian satu orang yang adil. Tetapi jika untuk menetapkan awal 1 Syawal tidak cukup hanya kesaksian oleh satu orang yang adil, minimal harus 2. Karena untuk tujuan hati-hati, karena bisa gawat kalau seandainya ada satu orang yang adil, kemudian dia mengatakan wah besok sudah masuk 1 Syawal, ternyata padahal bulan belum. Ternyata bulan belum masuk dalam 1 Syawal. Nah itu kan jadi akhirnya lebih repot. Maka lebih untuk menjaga kehati-hatian, untuk masalah keluarnya seseorang dari masalah ibadah, tuntasnya seseorang dari masalah ibadah puasa ini sudah bisa dijamin kebenarannya atau tidak, maka di situ dibutuhkan kesaksian minimal 2 orang. Karena khawatir yang satu itu salah lihat. Waman kana maridon, waman kana dan siapa saja karena yang adanya si eman maridon dia dalam keadaan sakit, maridon dia dalam keadaan sakit, fi syahri ramadhana di dalam bulan Ramadan, wa in kana mukiman sekalipun dia itu adalah orang yang mukim, artinya orang yang tidak bepergian kemana-mana, au ala safarin atau dia sedang berada di dalam safar bepergian, mutalabbisan bis safari waqta tulu'il fajri, ay mutalabbisan bis safari waqta tulu'il fajri artinya yang melekat pada seseorang itu bis safari dengan safar waqta tulu'il fajri pada waktu terbitnya fajar. Wa in kana sahihan sekalipun dia itu adalah orang yang sehat, fa'iddatun maka itu atasnya orang yang safar atau orang yang sakit, iddatun ada iddatun maksudnya ada hitungan,
Ada hitungan, maksudnya di sini hitungan itu maksudnya ada qada gitu. Min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lainnya. Ayat artinya falyasum minha biqadri ma aftara. Falyasum, maka hendaknya dia berpuasa minha, daripadanya ayyamin ukhor, hari-hari yang sudah pada hari-hari yang dia ketinggalan tidak berpuasa, maksudnya pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain gitu ya. Biqadri ma'aftara, dengan kadar ma'aftara, hari yang dimana ia berbuka. Jadi ketika ada seseorang yang sakit pada bulan Ramadan, ataupun dia sedang dalam bepergian, meskipun dia orang yang bepergian ini adalah orang yang sehat, maka boleh untuk dia ketika dia berbuka, wajib untuk dia untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain, dengan kadar tergantung berapa hari puasa yang dia tinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra, yuridu mengharapkan Allahu Allah atau menghendaki Allahu Allah, bikum dengan kalian semua, al yusra akan keringanan, ayurkhatal iftari fis safari, artinya keringanan berbuka fis safari pada waktu safar. Wala yuridu bikumul usra, wala yuridu, dan tidaklah menghendaki Allah bikum terhadap kalian semua, atau bagi kalian semua, al yusra al usra akan kesulitan. Ailam yurid, artinya Allah tidak menghendaki ayyujida lakumul usra fis saumi fis safari, ayyujida untuk mengadakan lakum bagi kalian semua al usra akan kesulitan fis saumi di dalam berpuasa, fis safari pada waktu safar. Jadi Allah itu sebenarnya sangat mengharap atau sangat menginginkan semua hamba-hambanya itu berada di dalam kemudahan pada dasarnya ya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita berada di dalam safar atau kita dalam keadaan sakit, ya ada keringanan, maka silahkan boleh saja diambil keringanan itu. Tetapi wala yuridu bikum nusra, Allah itu memang tidak berkehendak atau tidak menghendaki sama sekali untuk membuat kita semua ini hidup dalam kondisi yang sulit. Begitu juga dalam ibadah. Jadi Allah itu tidak ingin mempersulit hambanya. Nah, tapi kita meskipun begitu ya, jangan mengambil atau menganggap remeh. Jangan meskipun Islam itu mudah, tapi jangan mempermudah. Begitu loh maksudnya. Kemudian walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan al iddata akan hitungan. Al iddata akan hitungan, maksudnya hitungan hari-hari yang terlewat tidak berpuasa. Ailikai tasumu fil hadari iddatan ma aftartum fis safari. Ayat artinya likai tasumu, agar supaya tasumu kalian berpuasa fil hadari pada waktu kalian hadir, maksudnya sedang tidak bepergian. Iddatan sebanyak hitungan atau akan hitungan hari ma'aftortum yang kalian berbuka atau batal fis safari pada waktu safar. Jadi meskipun Allah memberikan rukhsah kepada kita terkait keringanan untuk tidak berpuasa, artinya boleh berbuka pada keadaan safar, tetapi kita harus diwajibkan untuk menyempurnakan puasa-puasa yang sudah kita tinggal disebabkan kita sedang mengalami perjalanan atau safar ya. Tapi tidak semua perjalanan ini diperbolehkan untuk berpuasa, untuk berbuka. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak semua perjalanan yang kita sedang lakukan itu menyebabkan kita diperbolehkan untuk berpuasa. Enggak seperti itu juga. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di mana orang yang melakukan safar boleh berbuka, dan di mana orang yang meskipun dia sedang bersafar tetap tidak diperbolehkan untuk berbuka. Kan salah satunya syaratnya ya harus sesuai dengan jarak tempuh yang dimana orang boleh melaksanakan sholat qashar. Pertemuan kemarin itu sudah kita bahas. Kemudian juga salah satunya perjalanannya bukanlah perjalanan yang maksiat. Kemudian kita lanjutkan kembali.
Wa qara'a Abu Bakrin, dan membaca Abu Bakar an Asim, daripada Asim, riwayatnya Imam Asim, bi fathil kafi wa tasdidil mimi, dengan fathah huruf kaf wa tasdidil mimi, dan tasdid huruf mim. Ada yang membaca walitukammilu, ya, walitukammilu bi fathil kaf walitukammilul iddata. Kemudian kita lanjutkan walitukabbirullaha, dan agar kalian mengagungkan atau membesarkan Allah inda inqidha'is saumi, ketika selesainya as-saumi, puasa. Alama hadakum atas apa yang hadakum Allah telah tunjukkan kepada kalian. Allah telah tunjukkan kepada kalian ila hadhihi ta'ati, kepada ketaatan ini. Walitukabbirullah, ini maksudnya supaya kita nanti bertakbir ketika sudah selesai kita menjalankan puasa. Maksudnya selama 30 hari kita selesai menjalankan puasa, maka kita diperintahkan untuk bertakbir. Maka kita biasa disebut istilah ini dengan istilah takbiran. Ya memang ini dasarnya ada, Allah sendiri yang memerintahkan walitukabbirullah. Kemudian qala Ibnu Abbasin, berpendapat Ibnu Abbas, hakun alal muslimina, itu adalah hak alal muslimina, atas orang-orang muslim, idza ra'au hilala syawalin, ketika atau jika ra'au mereka melihat hilala syawalin, akan hilalnya daripada bulan Syawal, ayyukabbiru, agar hendaknya mereka orang-orang muslimin ini bertakbir. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas itu adalah memang seharusnya bagi setiap orang-orang muslimin ketika mereka ini orang-orang muslimin melihat hilal bulan Syawal, agar semuanya bertakbir mengagungkan nama Allah, tanda bahwasanya puasa sudah selesai. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa ahabbu izhara takbiri fil idaini, dan lebih disenangi izhara takbiri, untuk menampakkan takbir atau menzohirkan takbir, fil idaini, di dalam 2 hari raya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi menurut Imam Syafi'i, menampakkan takbir itu, menzohirkan takbir itu lebih disenangi daripada dia hanya bertakbir dengan cara yang sir. Kemudian wabihi qala Malikun wa Ahmadu wa Ishaqu wa Abu Yusufa wa Muhammadun. Wabihi, dan dengannya Imam Syafi'i juga, qala berpendapat Malikun, Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Ishaqu, dan Ishaq, wa Abu Yusufa, dan Abu Yusuf, wa Muhammadun, dan juga Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad ini adalah salah satu sahabat sekaligus murid terdekatnya dari Abu Hanifah. Jadi mereka pun juga sama berpendapat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syafi'i, yaitu lebih menyenangi untuk menampakkan atau menzohirkan bacaan takbir pada hari raya Idul Fitri maupun juga Idul Adha. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian tashkuruna, bersyukur Allah kepada Allah, ala rukhsatihi, atas keringanan yang Allah berikan. Qala al-Farra, berkata al-Farra'u, al-Farra, qauluhu ta'ala, adapun firman-Nya Allah Ta'ala dari lafad walitukmilul iddata, illatun lil amri bimura'atil iddati. Illatun itu menjadi illat lil amri, terhadap perintah, bimura'atil iddati, dengan atau untuk menjaga al iddati, hitungan hari-hari puasa yang telah terlewat. Maksudnya yang terlewat di sini hitungan hari-hari puasa yang dimana dia tidak menjalankan puasa, maksudnya ada uzur puasa. Wa qauluhu ta'ala, dan adapun firman-Nya Allah Ta'ala dari makna kalimat walitukabbirullaha, lafad walitukabbirullaha, illatun ma'allamakumullahu min kaifiyatil qada'i. Illatun itu adalah illat ma'allamakumullahu, apa yang Allah telah ajarkan kepada kalian, min kaifiyatil qada'i, nyatanya dari
tata cara membayar qada. Wa qauluhu ta'ala, dan firmannya Allah Ta'ala, lafad wa la'allakum tashkurun, illatut tashili itu adalah illat dari tashil. Tashil itu maksudnya Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan juga umumnya bagi para orang-orang yang mendengarkan ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat juga, terutama ketika kita sedang berada di dalam bulan Ramadan ini, dan semoga ibadah puasa kita lancar hingga sampai hari terakhir Ramadan. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.